...1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmah, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan sudah kami rangkum selama 10 menit ke depan. Bagi Indonesia, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah sebuah keniscayaan. Sejak dahulu kala, Indonesia bertahan, utuh, dan bersatu karena apa? Musyawarah. Dengan musyawarahlah para pendiri bangsa ini bisa berdialog dengan para perwakilan, tentunya dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Dengan saling memahami, saling pengertian, dan kebersamaan, akhirnya mereka bersepakat mendahulukan kepentingan bersama demi terwujudnya suatu negara di atas kepentingan kita, kepentingan golongan, dan juga kepentingan lain. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sahabat Siliwangi 1922, Senin, tanggal 22 April tahun 2024 merupakan peristiwa bersejarah di mana Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, tapi terdapat dissenting opinion dari Hakim Saldi, Arif, dan Eni yang konsisten dalam keputusannya. Sahabat Siliwangi 1922, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dalam sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun, ada 3 hakim menyatakan memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan tersebut. Dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pilpres 2024 di ruang sidang Pleno MK, Gedung MKRI, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Ketiga hakim itu juga menyatakan memiliki pendapat berbeda pada permohonan yang diajukan pasangan calon 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang telah dibacakan sebelumnya atas permohonan Ganjar Mahfud. Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan Amin untuk seluruhnya. Ternyata hari ini 88 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang.
Jadi Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berwenang sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator dan hanya hitung-hitungan angka. Nah, kaitan dengan 5 hakim yang agak berbeda terhadap pokok permohonan, kami membuat beberapa catatan. Nanti akan kami jelaskan secara bergantian, yaitu pertama bahwa setiap rekomendasi dari 5 hakim tersebut selalu ada yang direkomendasikan, yang disimpulkan. Contoh misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh Presiden Jokowi. Ya. Lalu Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Bawaslu ke depannya jangan lagi bertindak yang seperti saat ini, hanya prosedural, tidak menanggapi laporan-laporan kita. Dan banyak lagi rekomendasi-rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam proses persidangan tadi. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Itu menunjukkan, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini. Itu apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah, kalau kita lihat komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus curiae, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4. Ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran itu. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa Pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Ya, kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam hal ini Dewan juga untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Kalau saya melihat di dalam ruang sidang, pertama saya merasa bangga dan apresiasi khususnya kepada 3 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion. Jadi kalau istilahnya kita ada 8 hakim konstitusi, kita itu menangnya 3. Jadi kita bukan kalah, menangnya 3, yang 5 pihak sana. Ya kira-kira begitu. Kemudian dari semua permohonan kita dibahas satu persatu dengan detail. Ini menunjukkan tim hukum nasional sangat profesional. Saya terus terang bangga dengan apa yang disampaikan dalam persidangan MK ini. Mudah-mudahan ke depan masih ada harapan, ya. Karena dengan melihat perkembangan 3 hakim konstitusi ini bisa membuat dissenting opinion dan menerima permohonan kita, insya Allah berikutnya ada tambahan lagi.
Dan jangan putus harapan, saya yakin perjuangan masih belum berakhir. Kita terus berjuang untuk demi menegakkan keadilan. Terima kasih. Sahabat Siliwangi 1922. Dalam konklusi pada permohonan Ganjar Mahfud, Mahkamah Konstitusi menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Pihak termohon adalah KPU, sementara pihak terkait adalah paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menyatakan pihaknya berwenang mengadili permohonan akuo. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum dan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Perjuangan yang sudah dilakukan selama ini, tidak menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, Bapak sudah puas, Pak? Puas, kan saya sebelum ke MK, kan saya sudah bilang, sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah, baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting ini pertama dalam sejarah. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi Jiwa Raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.